Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Sri Devita Widya, NIM 2011061, kelas A, Program Studi Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester tentang penerapan modul ERP pada PT Indofood. Yang pertama, profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan telah berdiri sejak tahun 1971. Pada akhir tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN seperti Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. PT Indofood CBP Sukses Makmur cabang Palembang didirikan pada tahun 1982 dan berlokasi di Jalan HBR Motik, kilometer 8, Sukarami, Palembang. Nama awal dari perseroan ini adalah PT Jangkar Jati, kemudian berselang beberapa tahun mengalami perubahan nama akibat adanya perubahan manajemen menjadi PT. Selanjutnya pada tahun 1991 terjadi merger atau penggabungan pabrik-pabrik yang berada dalam satu grup, sehingga berubah nama kembali menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Perusahaan ini diikuti dengan penjualan saham ke masyarakat dengan tujuan go public. Tahun 1996, pabrik ini menambahkan akhiran namanya dengan TBK atau terbuka. PT Indofood CBP Sukses Makmur yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan dengan produk yang dihasilkan antara lain Indomie, Sarimi, Itermie, Supermie, Sakura, dan Popmie. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja. Kegiatan operasional pertama PT Indofood CBP Sukses Makmur dilakukan pada 8 April 1982. Sarana operasional pertama yang dimiliki yaitu hanya 2 unit mesin produksi. Namun seiring perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah permintaan akan mie instan oleh konsumen, akhirnya diputuskan untuk menambah unit mesin produksi menjadi 10 unit. Namun dikarenakan penambahan cabang baru, maka terdapat 2 mesin dipindahkan ke Lampung dan Medan. 1 unit mesin produksi biasanya disebut line, merupakan gabungan dari mesin produksi dan mesin packing. Tenaga kerja awal yang dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur yaitu 150 karyawan. Peningkatan jumlah konsumsi dan permintaan konsumen menyebabkan diperlukannya peningkatan jumlah tenaga kerja. Sampai tahun 2014, tenaga kerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur mencapai 591 orang. Perkembangan pabrik hingga tahun 2019 dikatakan sangat pesat. Yang kedua, visi dan misi PT Indofood. Visi menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makan. Misi menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makan. 3. Proses bisnis PT Indofood.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan bergerak sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam produksi mie instan dan makanan olahan lain di Indonesia. PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka mengelola seluruh tahapan proses produksi makanan dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap untuk dijual kepada konsumen. SOP proses bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerjasama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk. Yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, di pabrik Indofood, produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik Indofood tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi-komposisi yang digunakan dengan cara mengambil sampel serta random dan menelitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut layak untuk dipasarkan sebagai produk yang berkualitas. Yang keempat, pengemasan dilakukan di dalam pabrik di mana semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi akan mengemas produk secara cepat dan baik. Yang kelima, distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan Total Food Solution. PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di dalam pabriknya. Setiap 8 jam sekali, produk jadi yang telah dikemas langsung didistribusikan kepada outlet retail atau pasar tradisional. Melalui jaringan yang luas, PT Indofood menjadi pendistribusian produk ke wilayah-wilayah yang dilakukan secara baik dan dalam waktu sesingkat mungkin, serta kesediaan produk-produk Indofood di hampir seluruh pelosok Nusantara. Yang keenam, pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan dari pabrik ini telah tersedia di outlet retail serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah. Kegiatan transaksi jual beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusian yang luas hingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood. Yang keempat, fungsi ERP pada PT Indofood. Implementasi ERP bertujuan untuk menyatukan semua departemen atau divisi dan seluruh fungsi dalam perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang mampu dipantau melalui sistem terkomputerisasi dan terlayani dengan sebuah sistem yang meminimalkan biaya. Ketika akan melakukan implementasi tersebut, penting untuk dipahami bahwa akan ada efek baik yang positif maupun kurang menyenangkan bagi perusahaan dan fungsi-fungsi di dalamnya. Sehingga yang terbaik dilakukan adalah merancang implementasi sebaik mungkin untuk mengurangi side effect yang kurang menguntungkan. Implementasi ERP secara tepat akan menghasilkan peningkatan keuntungan yang signifikan, mengurangi kesalahan yang terjadi, meningkatkan kecepatan dan efisiensi, serta adanya akses informasi yang lengkap. Proses re-engineering pada implementasi ERP membutuhkan keamanan, jaminan kualitas, dan pelatihan bagi karyawan perusahaan yang terlibat dalam sistem tersebut. ERP mencangkup transaksi finansial dan transaksi operasi yang penting dan sensitif dari data produksi. Oleh karena itu, keamanan sangat penting bagi sistem ERP. ERP terdiri dari beberapa aplikasi modul yang berbeda yang mendukung aktivitas yang berbeda di dalam perusahaan tersebut. Melihat benefit yang akan didapatkan dengan mengimplementasikan sistem ERP dalam manajer sumber daya
dan juga kapabilitas untuk diterapkan di berbagai tipe perusahaan, banyak di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk menerapkannya. Untuk penerapan ERP, vendor yang biasa digunakan Indonesia adalah Oracle dan SAP. Keuntungan dari ERP yang digunakan. Yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data ERP memiliki sistem yang terdiri dari beberapa modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis. Ketika suatu data dimasukkan ke dalam modul, misalnya data penerimaan material, maka modul lain seperti pembayaran dan inventaris akan diperbaharui secara otomatis dan waktu nyata. Input data hanya perlu dilakukan satu kali, yaitu saat transaksi berlangsung. Dengan begitu, proses kerja bisa lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan input data. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Dalam sistem ERP ada alat pendukung untuk membuat keputusan terbaik, seperti alat simulasi dan perencanaan. Dengan alat ini, manajemen dapat menggunakan setiap sumber daya dengan lebih tepat. Sistem ERP juga dapat membantu dalam membuat dan menyajikan laporan standar yang dibutuhkan oleh manajemen dan dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP juga dapat membuat proses kegiatan rutin lebih efektif dan efisien, misalnya proses pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Semua proses ini dapat berjalan lebih cepat dan sederhana. Yang keempat, penetapan standar prosedur sistem ERP dibuat dengan standar internasional yang kemudian diadopsi oleh perusahaan yang mengimplementasikannya. Dengan sistem ERP, proses kerja menjadi lebih terstruktur dan tidak tergantung pada pekerja tertentu. Kendala implementasi ERP. Yang pertama, kendala pada segi teknis. Yang pertama, penggunaan software ERP menuntut terminologi istilah yang sama sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus dirubah sesuai istilah-istilah dalam ERP yang berbahasa Inggris. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen secara tradisional dilakukan dengan menggunakan model hard copy, di mana manajer menandatangani tumpukan kertas yang di mejanya dipaksa untuk membuka komputer karena proses approval dilakukan melalui media tersebut atau model display. Yang kedua, dari segi politik. Yang pertama, sebagian besar karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang karena digantikan oleh sistem tersebut. Hal ini dikarenakan sebelum penerapan sistem ERP, bagian IT inilah yang bertanggung jawab untuk membuat aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan user di semua departemen. Beberapa karyawan di luar departemen IT juga merasa terancam dengan berkurangnya kekuasaan karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Yang kedua, dengan alasan politis tertentu, beberapa unit kerja yang sebenarnya bisa dihapus tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, dari segi budaya. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan, di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Sebagai contoh, selalu update data. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia. PT Indofood menyadari bahwa SDM merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan dan kesinambungan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menempatkan pengolahan SDM sebagai salah satu strategi dan kunci utama dalam mencapai kesuksesan kinerja. PT Indofood harus mengolah 75.000 karyawan dengan kondisi demografi dan kompetensi yang beragam, sehingga merupakan tantangan sekaligus modal bagi perusahaan untuk dapat menjalankan berbagai strategi bisnis guna mencapai kesuksesan kinerja. Sepanjang tahun 2012, PT Indofood telah melakukan berbagai aspek pengolahan SDM, mulai dari yang bersifat perbaikan kinerja operasional SDM, database karyawan,
implementasi sistem aplikasi pengolahan SDM dengan SAP dan administrasi SDM, sehingga pengolahan SDM yang lebih strategis seperti perencanaan suksesi, penerapan standarisasi manajemen kinerja, peninjauan dan perubahan organisasi, serta upaya pengembangan SDM. Sebagai perusahaan yang dinamis dan berupaya mengembangkan berbagai inovasi dalam perusahaan, PT Indofood melakukan berbagai hal berikut untuk mengembangkan SDM-nya, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi teknis. Pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, tersedianya fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran, membekali karyawan dengan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Training dilaksanakan oleh trainer internal atau konsultan kompeten dengan tujuan memperluas pengetahuan serta terus memperbaharui teknik pelatihan. Praktik pelatihan diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang profil dan basis proses perusahaan sehingga masing-masing karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikannya ke dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Tentu saja dalam training yang dilakukan dipupuk juga rasa memiliki sehingga seluruh karyawan tidak merasa terpaksa tetapi karena keinginan sendiri untuk bekerja mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, analisis infrastruktur. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka melakukan restructuring atau dengan memisahkan divisi mie instan dan consumer branded product menjadi perusahaan baru yang bernama PT Indofood Customer Branded Product Terbuka. Restructuring Indofood bertujuan untuk mencapai efektivitas kinerja operasional Indofood dan meningkatkan value perusahaan. Kondisi internal dan perubahan lingkungan eksternal perusahaan mendorong Indofood melakukan restructuring. Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi Indofood melakukan restructuring. Analisis restructuring strategi Indofood terdiri atas 4 tahapan, yaitu analisis kinerja Indofood sebelum restructuring, analisis kinerja Indofood setelah restructuring, analisis will effect shareholder dan value building growth, dan analisis kinerja jangka panjang korporat. Kinerja Indofood sebelum restructuring menunjukkan efisiensi biaya, tetapi belum mampu menghasilkan laba bersih operasional yang tinggi jika dibandingkan dengan kinerja Indofood, industri food dan beverage. Restructuring Indofood telah berhasil meningkatkan nilai perusahaan yang sangat tinggi. Peningkatan ini perusahaan tidak memberi kemakmuran bagi para pemegang saham dan tidak sebanding dengan pertumbuhan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Indofood memerlukan strategi-strategi baru untuk tetap dapat meningkatkan penjualannya agar sebanding dengan peningkatan nilai perusahaan. Strategi pemasaran harus diperbaharui untuk mengintensifikasikan peningkatan penjualan pada level fungsional yang didukung oleh procurement, human resource, dan infrastruktur IT yang baik. Selanjutnya, analisis perangkat lunak. Yang pertama, Oracle. Oracle merupakan salah satu contoh DBMS yang sangat rumit, namun memiliki banyak keunggulan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari database Oracle. Yang pertama, memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan manajemen sistem database, jumlah data dan juga jangka yang dihandle sangat besar, dapat mengolah data dengan cepat dan akurat, melakukan cluster server, dapat melakukan manajemen user, multi-platform, dan pemrosesan data yang sangat cepat. Yang kedua, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan salah satu software DBMS yang dikeluarkan oleh Microsoft, salah satu raksasa teknologi software dunia. Beberapa kelebihan dari Microsoft SQL Server. Yang pertama, bekerja dengan sangat baik pada sistem operasi Windows. Yang kedua, mendukung banyak software database. Yang ketiga, dapat membuat clustering data. Dan keempat, pengendalian dari sebuah database yang terpusat. Yang ketiga, MySQL. MySQL merupakan salah satu vendor DBMS yang saat ini banyak digunakan oleh banyak user dan juga programmer. Penggunaan MySQL sendiri lebih mengarah kepada penggunaan umum dari sebuah sistem, di mana hanya membutuhkan jumlah data yang tidak banyak dan sedikit.
Banyak digunakan untuk membuat sistem dengan interface HTML yang dikoneksikan dengan jaringan lokal atau LAN, sehingga bisa diakses oleh user yang saling terhubung di dalam jaringan. Biasa digunakan untuk absensi dan berbagai macam keperluan, terutama pada instansi atau kantor dengan kapasitas kecil hingga menengah. Yang keempat, IBM DB2. DB2 adalah sistem manajemen database yang memberikan software database yang fleksibel dan hemat biaya untuk mengembangkan aplikasi bisnis. DB2 Universal Database (UDB) Enterprise Server Edition atau EC adalah salah satu RDBMS terbaik. IBM DB2 sangat cocok digunakan untuk aplikasi dengan beban kerja yang tinggi dan dioptimalkan untuk memberikan kinerja industri yang dapat menurunkan biaya. DB2 digunakan oleh banyak perusahaan asuransi besar. Yang kelima, Microsoft Access. Microsoft Access adalah DBMS yang paling sering digunakan aplikasi database desktop Windows. Yang membuatnya populer adalah sudah include di bundle Microsoft Office Suite di kebanyakan laptop Windows dan workstation. Meskipun fungsi utamanya dianggap sebagai database desktop, Access menjadi database yang pernah populer untuk sistem internet. Banyak e-commerce dan CMS didukung oleh database Access yang berjalan pada platform web server Microsoft IIS. Yang keenam, SAP Sybase AC. SAP Adaptive Server Enterprise AC, dulu dikenal dengan nama Sybase, adalah DBMS kinerja tinggi, fokus pada penurunan biaya dan risiko operasional. Sybase dulunya merupakan salah satu dari DBMS terbesar di wilayah Oracle dan DB2. Namun Sybase kehilangan pamornya dan akhirnya dijual ke SAP dengan harga murah. Sybase database secara luas digunakan dalam industri perbankan seperti Wells Fargo Bank. Saat ini SAP Adaptive Server Enterprise atau SAP Sybase AC dipasarkan sebagai Relational System Management Database RDMS yang dirancang untuk aplikasi berbasis transaksi kinerja tinggi yang melibatkan volume besar data dan ribuan penggunaan bersamaan. Singkatnya, SAP Sybase Database masih pemain penting. Yang ketujuh, Informix. Informix adalah DBMS yang saat ini dibawa IBM. Dulu merupakan database berorientasi objek yang paling menjanjikan. Hal ini dikarenakan bahwa database berorientasi objek suatu hari akan menggantikan RDBMS tradisional, sistem manajemen database relasional, yang berarti Informix bisa diambil alih oleh Oracle di dunia IT, tetapi tidak pernah terjadi. Bagikan durian runtuh, Informix diakuisisi oleh IBM. Versi terbaru dari Informix telah dibangun dengan beberapa fitur baru, seperti kemampuan NoSQL yang merilis cara untuk menggabungkan data terstruktur dengan cara yang cerdas, membawa NoSQL ke database SQL. Analisis modul ERP. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya, di samping beberapa variasi produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cangkupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredient Division atau FID. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk atau production plans mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat 3 buah kriteria antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dengan melihat kriteria itu, terpilih IBM Series sebagai platform hardware yang digunakan. Dalam hal ini, PT Indofood telah menggunakan
SAP R3, yakni merupakan sekumpulan modul-modul bisnis terintegrasi yang cukup kompleks dan menjangkau seluruh proses bisnis yang spesifik yang dapat menjalankan tahap perencanaan hingga kontrol produksi. Di antaranya, pertama, menyesuaikan minat konsumen atau Customer Relation Management. Bisa dikatakan bahwa perusahaan menggunakan modul Customer Relationship Management yang fungsinya mencakup pengolahan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaign, laporan perilaku dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Agar mendapatkan efisiensi produk yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, Indofood harus dapat jeli melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara detail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespons secara efektif. Sebagai contoh, kita dapat menganalisis informasi rasa apa saja yang paling laris terjual di kota Sukabumi atau rasa apa saja yang tidak laku di Sibolga, sehingga kita dapat mengirimkan jenis rasa mie instan yang tepat di tempat yang dituju, sehingga akan meningkatkan potensi penjualan. Yang kedua, integrasi sistem hilir. Dengan sistem ERP kelas dunia, Indofood telah memulai untuk perencanaan ke depan, bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Salah satu tujuan bisnis kami saat ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan kami dengan lebih akurat, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing. Yang ketiga, distribusi informasi, inventory management. Modul manajemen inventaris adalah manajemen stok, manajemen gudang, perakiraan inventaris atau inventory forecasting, pengambilan dan pengepakan stok, manajemen pemasok, dan pelacakan pengiriman. Sedangkan data yang disediakan oleh SAP R3 System dan SAP APO sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional, manajemen menengah, dan tim eksekutif. Tidak perlu data transaksi yang mentah. Gunawan mengatakan yang mereka butuhkan adalah informasi mengenai keseluruhan performa bisnis, arus kas, dan beberapa hal detail operasional. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang sangat mendetail, seperti pencacahan beberapa pak sebenarnya Indomie rasa kari ayam yang terjual di suatu area selama periode tertentu. Yang keempat, pengarsipan dokumen. Akhirnya, Indofood juga melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Management Common Store untuk ISP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Fungsi dari modul-modul ERP. Yang pertama ada Sales Order Processing. Pendapatan dari penjualan adalah sumber daya bagi organisasi komersial. Modul penjualan mengimplementasikan fungsi penempatan pemesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua, Processing. Modul pembelian mempercepat proses pembelian bahan baku yang diperlukan dalam perlengkapan lainnya. Ini otomatiskan proses mengidentifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian pesanan, pembelian kepada pemasok, dan proses penagihan. Modul pembelian terintegrasi dengan modul pengendalian, persediaan, dan perencanaan produksi. Modul pembelian sering diintegrasikan dengan perangkat lunak manajemen rantai supply dan business to business atau B2B software web. Yang ketiga, Production Planning. Modul produksi membantu dalam perencanaan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material menggunakan data produksi historis dan perkiraan penjualan. Yang keempat, Financial Accounting. Modul ini adalah inti dari seluruh sistem software ERP. Pada modul ini, data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional dan menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima, Human Resource. Modul Human Resource, manajemen sumber daya manusia dan modal manusia. Modul ini secara rutin menjaga kelengkapan database karyawan, termasuk informasi kontak,
rincian gaji, absensi, evaluasi kerja, dan promosi. Selanjutnya, ERP software. Secara implisit, aplikasi ERP bukan hanya suatu software semata, namun merupakan suatu solusi terhadap permasalahan informasi dalam organisasi. Enterprise Resource Planning atau ERP dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola dan memanipulasi suatu transaksi di dalam organisasi dan menyediakan fasilitas perencanaan, produksi, dan pelayanan konsumen yang real-time dan terintegrasi. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat 3 buah kriteria antara lain reliability, scalability, dan kemudian manajemen. Dengan melihat kriteria itu, terpilihlah IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan. iSeries memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalkan nilai dari solusi SAP. Ketika Indofood memperluas inti dari sistem SAP R3 untuk memasukkan SAP, BW, dan SAP APO, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi untuk mengganti platform server. Data SAP tersimpan dan diatur oleh IBM BD2 Database Management. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan SCM pada PT Indofood telah diberlangsungkan. Penerapan SCM pada PT Indofood diberlangsungkan secara sistematis sehingga prosedur akhir. Dapat kita lihat bahwa dari gambaran model di bab sebelumnya, saat memproduksi mie instan terlihat bahwa prosedur yang dijalankan sangat teratur dan sistematis hingga akhir di tangan konsumen. Penyebaran produk yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan lancar, karena sebagian masyarakat Indonesia mengenal Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood. Dengan begitu, PT Indofood juga telah berhasil memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian, penerapan sistem ERP pada PT Indofood juga dapat membantu SCM yang ada dikarenakan lebih efisien. Tidak hanya itu, penerapan sistem ERP ini juga sangatlah berguna bagi perusahaan karena mampu mengurangi beban-beban biaya karena adanya integrasi dan monitoring yang berkelanjutan. Dengan adanya penerapan ERP, PT Indofood juga mampu menyesuaikan minat konsumen untuk mendapatkan tingkat lebih efisiensi dalam memaksimalkan hasil pendapatan PT Indofood sendiri. Sekian hasil presentasi saya tentang penerapan modul ERP pada PT Indofood. Terima kasih.